Bismillah, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gangguan afektif dan bunuh diri. Nah, dari gangguan afektif terlebih dahulu akan saya jelaskan, atau mood disorder. Pengertian dari mood adalah situasi emosi internal yang persisten dan bertahan lama, dialami dan dirasakan secara subjektif. Mood mungkin naik atau meningkat, yang bisa disebut dengan relatif, normal atau cenderung menurun, yaitu depresif. Sedangkan afek adalah ekspresi emosi yang dapat diobservasi, durasinya lebih singkat, bisa sesuai atau tidak dengan mood yang dirasakan oleh individu. Di sini terdapat dua macam gangguan afektif. Yang pertama adalah gangguan depresi mayor. Yang kedua adalah gangguan bipolar. Nah, gangguan afektif melibatkan masalah emosi yang mengganggu, berkisar antara disforia atau kesedihan pada depresi hingga euforia atau elasi atau peningkatan serta iritabilitas mood pada mania. Orang yang normal mengalami berbagai mood dan memiliki berbagai ekspresi afektif yang seimbang juga, merasa mampu mengontrol mood dan afeknya. Jadi pada orang normal mampu mengontrol mood dan afek yang ketika ekspresi afektif itu. Nah, dari penderita gangguan afektif akan merasa kehilangan kontrol tersebut dan karena itu mengalami stres berat. Jadi pada penderita yang memiliki gangguan afektif itu cenderung akan kehilangan kontrol terhadap mood dan afeknya sehingga mengalami stres berat. Baiklah, dari ciri-ciri depresi kita bisa lihat adanya kehilangan energi, merasa sedih, tak berharga dan merasa bersalah. Selanjutnya ciri-cirinya sulit berkonsentrasi, menarik diri atau tidak mau bersosialisasi dengan orang, hilangnya minat dan kesenangan yang tadinya diminati atau yang disenanginya, dia tidak melakukan atau tidak berminat lagi. Nah, berpikir tentang kematian dan bunuh diri. Orang-orang depresi, namun tidak semuanya, dari ciri-ciri ini mereka punyai ada beberapa, yaitu tentang kematian dan bunuh diri. Selanjutnya adalah perubahan kemampuan kognitif. Jadi kemampuan berpikir dari pasien dengan depresi akan mengalami gangguan atau beberapa perubahan dari sebelumnya. Adanya perubahan kemampuan bicara. Nah, kemampuan bicara ini menyangkut berbagai aspek. Ya, mungkin tadi orangnya biasanya ya, berbicara seperti biasa, orang-orang seperti orang pada umumnya, namun ketika dia depresi akan kemampuan bicara dia bisa hilang atau tiba-tiba malas untuk berbicara dengan orang. Nah, perubahan dalam fungsi vegetatif. Semua gangguan ini menimbulkan masalah dalam hubungan interpersonal, sosial serta pekerjaan. Jadi pada pasien-pasien dengan depresi itu umumnya akan memiliki masalah interpersonal dengan orang lain, sosial secara umumnya, dan serta jika dia sudah bekerja akan mengalami masalah pada pekerjaan.
Depresi biasanya berhubungan dengan gangguan lain, seperti serangan panik, penyalahgunaan obat, gangguan seksual, dan gangguan kepribadian. Jadi depresi ini sangat berhubungan atau biasanya berhubungan dengan gangguan lain. Nah, cemas dan depresi berkait erat. Nah, jadi biasanya pada pasien depresi dia juga mengalami kecemasan, sering sulit membedakan. Hampir semua penderita depresi juga mengalami kecemasan, namun tidak semua penderita cemas alami depresi. Nah, itu. Selanjutnya, ciri-ciri mania. Pada mania ini bertolak belakang dengan depresi tadi. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Selanjutnya, ya pertama, peningkatan berlebihan pada mood. Jadi mood dia sangat bisa dibilang good mood, terlalu over gitu. Nah, selanjutnya mudah marah atau tersinggung, jadi gampang tersinggung orangnya. Hyperaktif, ketika dia mengalami mania, mungkin yang tadinya mager tiba-tiba sering bekerja, tapi bekerjanya itu seperti tidak kenal lelah. Nah, selanjutnya mudah terganggu. Ya, pada mania ini mudah terganggu. Selanjutnya adalah lack of ideas, kurang tidur, kepercayaan dirinya meningkat, terlalu meningkat, ide tentang kebesaran. Nah, masalah dalam hubungan interpersonal, sosial, dan pekerjaan pada mania ini sudah pasti ada. Selanjutnya, gangguan depresi mayor. Nama lainnya gangguan unipolar. Karakteristik diagnostiknya DSM-4, munculnya 5 atau lebih simptom minimal 2 minggu dan mempengaruhi perubahan dari kondisi sebelumnya. Salah satu simptom minimal adalah mood depresif atau hilangnya minat atau kesenangan. Simptom-simptomnya adalah yang pertama, mood depresif sepanjang hari, hampir setiap hari, hilangnya minat atau kesenangan pada semua aktivitas harian, hilangnya atau bertambahnya berat badan, selera makan secara signifikan, mengalami insomnia atau hypersomnia hampir setiap hari, insomnia atau sulit tidur atau tidurnya terlalu lama, agitasi atau retardasi psikomotor hampir setiap hari, kelelahan atau kehilangan energi hampir setiap hari, perasaan tidak berdaya atau bersalah yang berlebihan atau tidak sesuai, berkurangnya kemampuan untuk berpikir atau konsentrasi atau keraguan-raguan hampir setiap hari, pemikiran tentang kematian yang berulang-ulang, ide bunuh diri tanpa rencana spesifik atau usaha bunuh diri atau rencana spesifik untuk melakukan bunuh diri. Bagaimana prevalensi penderita gangguan depresi mayor? Lebih banyak pada perempuan, kelas ekonomi bawah, usia 20-an, dan cenderung kronis dan berulang. Nah, semakin sering penderita mengalami gangguan depresi, durasi setiap episode akan bertambah dan keparahan akan meningkat. Nah, bagaimana dengan gangguan bipolar? Pasien mengalami episode manik atau episode campuran. Jadi gangguan bipolar ini mempunyai dua, itu episode maniknya dan episode depresi. Kriteria diagnostik dari DSM-4, munculnya 1 atau lebih episode manik atau episode campuran. Kadang alami episode depresi mayor. Periode yang jelas dan persisten dari mood yang naik, meluap-luap atau irritable minimal 1 minggu. Dalam periode ini ada 3 atau lebih simptom,
berikut, atau 4 simptom jika moodnya hanya irritable. Nah, simptom-simptomnya itu meningkatnya kepercayaan diri atau ide-ide kebesaran, berkurangnya kebutuhan untuk tidur, jadi lebih banyak bicara atau tekanan untuk terus bicara. Nah, flight of ideas atau perasaan subjektif bahwa pikirannya seperti berlomba. Nah, selanjutnya adanya distractibilitas. Selanjutnya ada peningkatan aktivitas yang mengarah pada tujuan. Adanya keterlibatan berlebihan pada aktivitas menyenangkan dan memiliki potensi besar untuk menimbulkan konsekuensi yang menyakitkan. Lalu bagaimana dengan episode campurannya? Minimal 1 minggu terpenuhi kriteria baik untuk episode manik maupun depresi utama. Terjadi hampir setiap hari. Penderita mengalami perubahan mood yang sangat cepat yang disertai simptom dari episode manik maupun depresi utama. Nah, gangguan ini sangat berat yang akan menimbulkan masalah nyata dalam fungsi sosial dan pekerjaan. Mungkin muncul ciri-ciri psikotik. Ciri-ciri psikotik ini seperti halusinasi ataupun delusi atau waham. Onset rata-rata yang mengalami ini adalah pada usia 20-an. Cenderung seimbang antara pria dan wanita. Pada wanita lebih umum episode depresif. Jadi pada wanita cenderung mengalami episode depresifnya lebih menonjol. Sedangkan pria sebaliknya, yaitu episode manik. Itu pada pria yaitu episode manik. Nah, gangguan mood lainnya seperti episode campuran, mengalami episode mania dan depresi hampir setiap hari. Gangguan bipolar 2 yaitu alami episode hipomania, yaitu perubahan perilaku dan mood yang tak terlalu ekstrim dibanding mania yang full blown. Diagnosis seasonal. Gangguan bipolar dan unipolar terjadi berkaitan dengan musim tertentu. Nah, gangguan mood lainnya ada gangguan mood kronis berlangsung lebih dari 2 tahun. Jadi pada gangguan ini langsung lebih dari 2 tahun. Namun tak pernah cukup parah untuk didiagnosis depresi utama atau episode manik. Jadi gangguan mood kronis ini terdiri dari gangguan siklotimik mirip dengan gangguan bipolar 2, yaitu cirinya ada episode hipomania, percaya dirinya meningkat, mencari orang lain atau sedikit tidur, dan depresi ringan, merasa tidak adekuat, menarik diri dan banyak tidur. Sebenarnya ada gangguan distimik. Pada gangguan ini mood depresifnya hampir setiap hari, merasa sedih, hilang kesenangan, serta gejala lain depresi. Kebanyakan pernah alami gangguan depresi mayor. Kebanyakan dari kasus ini ya mengalami gangguan depresi mayor. Nah, bagaimana faktor sosial dan gangguan mood ini? Nah, peristiwa hidup yang menimbulkan stres tinggi. Gitu. Nah, 42-67% mengalami peristiwa-peristiwa tersebut, seperti kehilangan pekerjaan, persahabatan, atau hubungan romantis yang akhirnya menyebabkan munculnya depresi.
adanya stresor yang bersifat jangka panjang seperti kemiskinan. Selanjutnya ada model diatesis stres. Nah, diatesis dapat bersifat biologis, sosial, ataupun psikologis. Adanya kekurangan dukungan sosial, adanya problem interpersonal dalam keluarga, yaitu ekspresi emosi yang tinggi dan konflik marital. Nah, selanjutnya faktor yang menyebabkannya ada tingkah laku sosial yang negatif. Adanya seperti mencari keyakinan diri secara berlebihan atau excessive reassurance seeking, atau seperti hobi untuk menarik perhatian dari orang lain. Nah, selanjutnya ada rendahnya kompetensi sosial, bicara yang lambat atau pendiam, self disclosures yang negatif, afek negatif, kurang adanya kontak mata, dan sedikit ekspresi wajah yang positif. Penyebab gangguan mood ada dari faktor biologisnya, genetik. Nah, itu juga berperan. Nah, dari segi neurotransmitternya ada penurunan katekolamin, peningkatan asetilkolin, defisit serotonin. Biasanya umum orang-orang atau dokter spesialis kejiwaan memberikan obat anti depresi itu yang untuk meningkatkan serotonin. Nah, selanjutnya ada pada endokrin, perubahan hormon seperti pada hipo dan hipertiroidisme seperti estrogen, eksogen, dan pascapartum. Nah, bagaimana faktor lingkungan berperan? Yang pertama adalah kehilangan orang yang dicintai, rasa bermusuhan, kemarahan, kekecewaan, dan yang ditunjukkan pada suatu objek atau pada diri sendiri. Nah, sumber coping yang tidak adekuat, individu dengan kepribadian dependen, obsesif kompulsif, dan histeris. Adanya masalah atau kesulitan hidup. Belajar perilaku dari lingkungan yang tidak berdaya dan bergantung. Adanya pengalaman negatif di masa lalu. Pengalaman negatif ini atau pengalaman buruk di masa lampau. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bunuh diri. Nah, perubahan bunuh diri bukan merupakan gangguan psikologis. Perilaku bunuh diri bukan merupakan gangguan psikologis, namun merupakan simptom dari gangguan psikologis lain, umumnya gangguan mood. Jadi begini, bunuh diri itu bukan kategori gangguan psikologis, namun merupakan akumulatif atau akumulatif dari beberapa simptom atau gangguan dari gangguan psikologis lain. Ya, kebetulan umumnya bunuh diri itu terjadi pada orang dengan gangguan mood. Nah, selanjutnya umumnya pelaku percobaan bunuh diri tidak segera mencari bantuan profesional setelah upaya bunuh diri dilakukan. Jadi mungkin ada didapat stigma atau mungkin kurangnya pengetahuan terutama di Indonesia tentang mental health. Nah, pada yang sudah melakukan percobaan bunuh diri tapi dia tidak mati, nah dia tidak segera, jadi dia mungkin masih berlarut dengan gangguan mood yang dia alami. Nah,
Munculnya pemikiran untuk bunuh diri umumnya merefleksikan semakin berkurangnya pilihan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah dan tidak melihat jalan keluar lain. Jadi isi pikiran dari orang yang memiliki keinginan bunuh diri itu biasanya cenderung tidak melihat adanya jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Bagaimana prevalensi dari bunuh diri ini? Pada pria 4 kali lebih cenderung melakukan bunuh diri daripada wanita. Nah, umumnya angka bunuh diri tertinggi pada usia di atas 65 tahun. Penderita gangguan mood yang parah seperti depresi mayor dan gangguan bipolar memiliki risiko yang lebih besar untuk melakukan bunuh diri. Bunuh diri juga dihubungkan dengan gangguan psikologis lain seperti ketergantungan obat dan alkohol, anoreksia, skizofrenia, dan gangguan panik, gangguan kepribadian, PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, dan gangguan kepribadian ambang. Nah, bagaimana rational suicide? Keyakinan untuk melakukan bunuh diri dilandasi keputusan rasional bahwa hidup sudah tidak dapat diperjuangkan lagi karena penderitaan yang berkelanjutan. Pelaku bunuh diri mengisyaratkan keinginan mereka, kadangkala secara eksplisit, mengenai pemikiran bunuh diri ataupun memberikan petunjuk yang jelas. Misalnya membuang barang-barang, menyiapkan surat warisan, atau menyiapkan alat bantu untuk bunuh diri. Jadi sebelum dia melakukan bunuh diri biasanya ada isyarat untuk bunuh diri, seperti yang ini. Baiklah, sekian dulu penjelasan dari saya. Mungkin videonya terlalu panjang. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemberian informasi. Saya hanya berniat untuk mengedukasi. Salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.